Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai musik dan media studies atau media pembelajaran. Musik dalam kehidupan memang sangat erat dalam diri manusia, terutama sebagai salah satu penyemangat hidup. Tanpa musik, kehidupan kita akan terasa sangat sepi dan pastinya membosankan. Nah, musik ini bisa membuat warna baru di dunia dan juga bisa menjadi penghibur diri kita sendiri. Dalam sejarah musik, terutama lahir pada abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi. Sejarah musik sudah ada zaman purbakala dan kemudian dipergunakan untuk mengiringi upacara-upacara kepercayaan. Kemudian perubahan sejarah musik terjadi pada abad pertengahan dikarenakan adanya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat. Nah, di abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, di Tiongkok dan Mesir sudah ada musik yang mempunyai bentuk tertentu. Dengan mendapat pengaruh dari Mesir dan Babylon, berkembanglah musik Ibrani yang di kemudian hari berkembang menjadi musik gereja. Musik itu kemudian disenangi oleh masyarakat. Nah, karena masyarakat senang, di situ dikarenakan adanya pemain-pemain musik yang mengembara serta menyanyikan lagu yang dipakai pada upacara gereja. Musik itu tersebar di seluruh Eropa, kemudian tumbuh berkembang menjadi musik instrumental yang maju dengan pesat. Setelah ada perbaikan pada alat musik, misalnya biola dan cello, kemudian timbullah alat musik organ. Secara pengertian, musik dikatakan sebagai suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk pencipta memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Musik merupakan hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komponis musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya. Tidak heran kalau sebuah lagu itu ada yang nuansanya senang ataupun sedih dengan mengungkapkan rasa bahasanya. Dalam perkembangan musik dunia, terutama di zaman abad pertengahan, itu berakhirnya kerajaan Romawi pada tahun 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen, yaitu tahun 1572 Masehi. Perkembangan musik pada zaman ini disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaan atau sebagai upacara keagamaan, tetapi musik dipergunakan juga untuk urusan dunia, maksudnya sebagai sarana hiburan. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah adanya perbaikan tulisan musik dan dasar-dasar teori musik yang dikembangkan oleh Guido de Azero pada tahun 1050 Masehi. Kemudian setelah berakhirnya zaman pertengahan, muncullah zaman Renaissance. Zaman ini lahirlah kembali tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang pada zaman Romawi. Musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contohnya nyanyian percintaan, nyanyian keperwiraan. Sebaliknya,
Musik gereja mengalami kemunduran. Pada zaman ini alat musik piano dan organ sudah dikenal sehingga muncullah musik instrumental di kota Florence, berkembang seni opera. Opera adalah sandiwara dengan iringan musik disertai oleh para penyanyinya. Begitu. Kemudian zaman barok dan rokoko. Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran musik baru, di antaranya adalah aliran barok dan rokoko. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau hiasan musik. Perbedaan antara barok dan rokoko yaitu musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan pada musik rokoko semua hiasan ornamentik dicatat atau sudah diatur. Kemudian zaman klasik. Di zaman klasik sejarah musik dimulai pada tahun 1750 setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Ciri-cirinya yaitu penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut atau crescendo dan decrescendo, kemudian perubahan tempo dengan accelerando semakin cepat dan ritardando semakin lembut. Pemakaian ornamentik dibatasi. Kemudian yang terakhir penggunaan akorde 3 nada. Lanjut ke musik tradisional atau musik Nusantara. Musik tradisional merupakan jenis musik yang akarnya berasal dari tradisi masyarakat dan diturunkan secara turun-temurun. Nah, berbicara terkait dengan sejarah musik tradisional Nusantara atau Indonesia, maka terdapat beberapa tahapan besar yang perlu untuk dibahas. Pertama yaitu pada masa sebelumnya masuk pengaruh dari Hindu-Buddha. Pada masa tersebut, musik banyak digunakan sebagai bagian dari kegiatan ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian instrumen atau alat yang digunakan untuk menghasilkan musik pada umumnya masih berasal dari alam. Selanjutnya masuk pada masa ketika terjadinya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa ini musik tidak hanya sebagai bagian dari kegiatan ritual saja, namun juga digunakan pada kegiatan-kegiatan keistanaan seperti menjadi hiburan untuk tamu raja. Alat musik yang digunakan pun pada masa ini berupa rebana dan gambus, namun masih sama seperti sebelumnya. Musik masih dipelajari secara lisan karena tidak mempunyai notasi. Masuknya bangsa barat yang menjajah Indonesia mempengaruhi musik tradisional yang di Indonesia. Dalam perkembangan musik tanah air pada masa ini pun banyak alat musik yang diperkenalkan seperti seruling, ukulele, cello, biola, dan gitar. Yang menjadi ciri musik tradisional yaitu seperti musik ini dijadikan sebagai bagian dari kebudayaan yang sifatnya diwariskan turun-temurun, di mana proses pewarisan ini umumnya masih dilakukan secara lisan tanpa adanya partitur notasi. Ciri-ciri musik tradisional yang lain yaitu pemainnya tidak terspesialisasi. Kemudian fungsi musik tradisional ini yaitu banyak menggunakan musik tradisional tersebut sebagai upacara adat seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Oleh sebab itu, di beberapa tempat ada penggunaan bunyi dalam pola ritme tertentu yang menjadi tanda bagi para anggota masyarakat atas suatu kegiatan atau peristiwa. Selain beberapa fungsi tersebut, pembahasan mengenai fungsi musik tradisional mungkin bisa sangat panjang. Nah, tentunya warisan musik tradisional patutnya kita wajib untuk melestarikan
musik tradisional seperti musik gambang kromong, musik krumpiung, musik gongluang, dan lain sebagainya. Kita berlanjut ke media pembelajaran. Secara pengertian, media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Media dalam belajar itu dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Fungsi media pembelajaran yang pertama itu menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan menarik. Kedua, memperdalam penyampaian pesan. Misalnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Kemudian mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia yang dibekali dengan kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Kemudian yang keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Macam-macam media pembelajaran ada berbagai jenis media, yaitu pertama media cetak, contohnya buku, majalah, gambar, poster, peta, foto, atau majalah dinding, papan, flanel, dan lainnya. Kemudian media audio seperti siaran radio, DVD, podcast, lagu, musik, atau lab bahasa. Kemudian media audio visual seperti film, televisi, dan video. Multimedia interaktif berupa game serta aplikasi-aplikasi yang berbasis Android dengan metode pembelajaran. Kemudian melalui e-learning seperti Google Classroom, Ruang Guru, Zenius, dan lain sebagainya. Kemudian media realia berupa tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan mata uang. Ya, sebelum virus ini menyerang dunia, semua berjalan seperti biasa. Kita masih bisa tetap pergi ke sekolah, bertemu guru dan teman-teman. Kita masih bisa mengikuti semua dengan seperti biasa.
belajar olahraga bersama teman-teman, belajar simulasi digital di lab komputer, praktek di bengkel dan di lab, atau kerja kelompok bersama teman sekelas. Semua masih seperti biasa, penuh canda tawa. Sampai hari itu tiba juga. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona Yang membuat semua berubah total. Ya, 14 hari telah berlalu semenjak pasien warga negara Indonesia yang positif virus corona pertama diberitakan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai mengambil langkah pencegahan penularan yang lebih luas. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. Pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan ujian nasional 2020 untuk menjaga keamanan siswa dan masyarakat. Ya, kami tidak lagi pergi ke sekolah. Tidak ada canda tawa bersama teman. Lapangan olahraga yang biasanya ramai kini sepi. Dan UNBK pun ditiadakan. Semua ruang kelas pun kosong. Bahkan ruang UNBK yang telah disiapkan sunyi dan sepi. Tidak ada lagi coretan di papan tulis karena kita belajar di rumah. Yang bertemakan tentang pendidikan nasional yang akan jatuh pada tanggal 2 Mei. Musik bagi kita dapat menjadi penyemangat dalam media belajar, serta kita dapat belajar dari musik mengenai musik anak terutama yang dapat kita jadikan sebagai media belajar, seperti Balonku Ada 5 mengenal warna dan lagu anak-anak lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.